Proses pembuatan keputusan konsumen or consumer decision making process. Dipersembahkan oleh Indonesia Edu, Indonesia Edukasi. Proses pembuatan keputusan konsumen, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian? Apakah kamu tahu proses pembuatan keputusan konsumen untuk mengetahui bagaimana seorang konsumen membuat keputusan membeli? Saya haus, minum dulu yuk. Iya, saya haus juga nih. Tadi kamu bilang, saya haus. Di mana saya haus itu adalah bagian dari proses pembuatan keputusan konsumen. Di mana saya haus tersebut termasuk di dalam need recognition, yaitu tahap pertama dari proses pembuatan keputusan konsumen. Jadi, tahapan proses keputusan pembelian konsumen atau proses pengambilan keputusan konsumen, or in English, stages in the consumer's purchasing or buying process, or consumer's decision making process, ada 6 tahapan, yaitu first, need recognition, second, information search or search for product information, third, collect and evaluate alternatives or product evaluation, fourth, buy or product choice and purchase, fifth, post-purchase use and evaluation of product, and the last six, disposal of the product. Jadi yang pertama itu sadar akan memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Yang kedua, mencari informasi atau mencari informasi tentang produk tertentu yang dibutuhkannya. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai alternatif atau product evaluation, mengevaluasi produk tertentu yang kira-kira dibutuhkannya. Lalu yang keempat, membeli atau memilih dan membeli produk tertentu setelah mengevaluasi berbagai keputusan tadi. Lalu yang kelima, setelah membeli, si konsumer tersebut itu mengevaluasi produk yang telah dibelinya dan dikonsumsinya. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu membuang produk tertentu setelah dikonsumsi dan dievaluasi. Tahap pertama proses keputusan pembelian konsumen yaitu need recognition, atau dalam bahasa Indonesianya menyadari atau mengenali adanya kebutuhan atau keperluan atau keinginan, di mana seorang konsumen menganalisa keinginan dan kebutuhan atau sadar sedang ingin atau perlu sesuatu. Need recognition. Contohnya, di mana kita atau saya perlu minum karena kita atau saya sedang haus. Yang kedua, yaitu information search, search for product information, atau di mana tahap kedua ini seseorang konsumen itu mencari informasi atau mencari informasi mengenai produk tertentu. Di mana contohnya adalah kita di sini mencari minuman dari mesin ini, atau bisa juga dari online, atau dari mesin kopi, mesin dispenser, dan lain sebagainya. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai alternatif atau product evaluation in English, collect and evaluate alternatives or product evaluation, di mana tahap ketiga ini adalah penilaian dan pemilihan berbagai alternatif. Contohnya, minuman apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita, apakah kopi, teh, teh botol, aqua, atau air mineral, atau membeli minuman jus online, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu membeli dan dari mengumpulkan berbagai pilihan tadi, memilihnya, dan lalu membelinya, yaitu keputusan untuk membeli suatu produk atau pembelian. Contohnya, saya pilih teh botol. Dan yang kelima,
kita memasuki tahap 5 dari tahapan proses keputusan pembelian konsumen, yaitu post-purchase use and evaluation of product, atau perilaku setelah pembelian, or post-buy evaluation. Di sini contohnya adalah setelah kita membeli suatu produk minuman tadi, atau membeli teh botol, apakah teh botol itu benar-benar minuman yang enak, sesuai selera kita, dan aman untuk tubuh kita atau saya, atau tidak. Dan apakah orang lain mengatakan atau berpendapat yang sama dengan keputusan kita dalam membeli minuman itu. Terakhir dari proses keputusan pembelian konsumen yaitu tahap ke-6, disposal of the product, yaitu pembuangan produk. Apakah kita memutuskan bahwa kita menyukai minuman tersebut, apakah teh botol atau kopi dan sebagainya, sehingga mungkin membeli lagi atau kita membeli dengan versi yang lain yang lebih baik atau yang lebih meningkat, atau bisa juga kita membuangnya, memberikannya kepada orang lain seperti kolega kita atau keluarga atau teman, atau mungkin juga kita menjualnya kembali. Jadi, kesimpulannya ada 3 poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan. Yang kedua, konsumen menyukai kategori, bukan merek. Itu sebabnya mereka memikirkan pertama kali kategorinya terlebih dahulu, baru kemudian yang kedua mereka memikirkan mereknya. Poin ketiga, pemasar juga harus fokus untuk menciptakan kategori sebagai yang pertama, dan baru kedua mereka memikirkan mereknya. Jadi, proses pembuatan keputusan konsumen dipelajari pada konsep dasar perilaku konsumen dan model keputusan konsumen, yaitu ketika kita mempelajari perilaku konsumen atau consumer behavior dan strategi pemasaran atau marketing strategi. Terima kasih telah menonton video kami dari Indonesia Edu. Sampai bertemu lagi.